Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya bertemu lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku semuanya, di minggu kemarin kita sudah membahas Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 beserta hadis tentang pentingnya berpikir kritis. Di sana dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang berakal adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Sedangkan menurut Rasulullah, ciri-ciri orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa introspeksi diri dan orang yang senantiasa banyak beramal untuk kehidupan di akhirat. Sedangkan orang yang lemah, anak-anakku semuanya, menurut Rasulullah, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan senantiasa berangan-angan kosong. Di pertemuan ketiga hari ini, kita akan melanjutkan masih bab 1, yaitu surat Al-Imran ayat 159, serta hadis tentang pentingnya musyawarah dan demokrasi. Apa sih materi yang akan kita sampaikan hari ini, yang kita akan bahas? Yang pertama adalah makna dan isi kandungan surat Al-Imran ayat 159 serta hadis. Yang kedua, hikmah musyawarah dan demokrasi. Yang ketiga, cara menerapkan perilaku musyawarah dan demokrasi. Anak-anakku semuanya, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini sesuai dengan materi yang barusan Bapak sampaikan. Ada 3 tujuan yang diharapkan oleh kalian didapatkan ya pada ilmunya pada hari ini. Yang pertama adalah kalian setelah menyimak atau melihat tayangan video ini, kalian akan dapat menyimpulkan makna isi kandungan surat Al-Imran ayat 159 serta hadis dengan tanggung jawab. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan hikmah musyawarah dan demokrasi dengan tanggung jawab. Yang ketiga, kalian dapat menerapkan perilaku musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tanggung jawab. Anak-anakku semuanya, apa sih yang membedakan musyawarah dan demokrasi? Ada yang bisa menjawab? Biasanya ketika kalian di sekolah atau di masyarakat, biasanya ada musyawarah atau demokrasi ya. Musyawarah dalam berdiskusi, menentukan suatu perkara, misalkan untuk mendapatkan jalan keluarnya, biasa seperti itu. Atau demokrasi, kalau demokrasi biasanya ketika ada pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, biasanya pemilihan wali kota, itu biasanya ada sistem demokrasi di sana itu. Jadi apa sih yang membedakan musyawarah dan demokrasi? Nah, anak-anakku semuanya, kalau musyawarah itu diambil dari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran ya. Sedangkan demokrasi merupakan bahasa Inggris yang muasalnya yaitu dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Yang pertama ada demo, rakyat artinya, dan kratos artinya kekuasaan. Jadi artinya adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Di dalam sistem demokrasi biasanya rakyat memegang kendali penuh anak-anak semuanya. Suatu undang-undang disusun dan diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat. Kalau demokrasi memiliki kaitan eratnya dengan eksistensi partai-partai politik biasanya. Berbeda halnya dengan sistem musyawarah. Kalau musyawarah itu seluruh kendali berpatokan pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat tidaklah diperkenankan salah satunya menetapkan suatu peraturan apapun kecuali peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, silakan cermati gambar di bawah ini. Biasanya ini ada gambar di sini. Gambar ini adalah gambar ketika tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu membahas tentang bagaimana pelaksanaan
penyembelihan hewan kurban di SMKN 12 ya itu. Di sini kan ada DKM itu salah satunya. Yang kedua ada OSIS, terus ada kesuaan. Di sini kan ada yang PADE ya, terus di sini ada pasobar juga, terus ada guru-guru agama di sini untuk bermusyawarah. Nah, itu bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara, salah satunya penyembelihan hewan kurban. Jadi apa yang kamu dapatkan, simpulkan dari gambar tersebut. Nah, musyawarah itu bagaimana dari gambar ini? Itu salah satu. Silakan aja kalian komen di bawah tayangan video ini. Anak-anakku semuanya, mengapa sih Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan? Pasti karena kita akan ke inti materinya hari ini. Salah satunya ada terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang fadu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka, washtagfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan itu. Nah, ini kata kuncinya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah, salah satu dalam surat Al-Imran ayat 159. Tetapi dengan syarat kita tidak diperbolehkan bersikap keras lagi berhati kasar ketika bermusyawarah. Terus kita senantiasa berlaku lemah lembut dalam bermusyawarah, itu kan. Kita harus berlaku lemah lembut ketika bermusyawarah supaya penyelesaiannya itu dapat tercapai, itu salah satunya. Tetapi apabila misalkan terjadilah misalkan di sana bersikap keras lagi berarti kasar misalkan ya. Nah, tentulah kita harus senantiasa memaafkan sikap mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, gitu kan salah satunya. Terus di sini faida azamta fatawakal Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah apabila kita sudah berusaha dengan bermusyawarah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukailah orang-orang yang bertawakal kepadanya. Anak-anakku semuanya, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis At-Tirmizi dari Abu Hurairah, ia berkata, aku pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah. Nah, ini jadi hadis di atas itu menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam banyak urusan yang penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk diminta pendapatnya. Seperti dalam urusan strategi perang, itu salah satunya. Sikap Rasul tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya atau tawadunya. Meskipun memiliki status sosial paling tinggi dibandingkan seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, bagaimana tips musyawarah yang islami dan demokratis itu? Ayo bagaimana? Silakan angkat tangan yang bisa atau komen di bawah video ini. Tipsnya yang pertama adalah luruskan niat. Niat karena Allah untuk bermusyawarah, untuk memutuskan sesuatu yang terbaik, gitu salah satunya karena Allah. Yang kedua, sampaikan pendapat dengan santun. Tidak boleh misalnya dengan kata kasar, tadi kan sudah jelas. Yang selanjutnya adalah hargai pendapat orang lain. Kalau orang-orang itu misalkan ketika bermusyawarah banyak berpendapat, ya kita hargai gitu kan. Mana yang terbaiknya kita akan ambil gitu kan. Yang keempat, hormati keputusan bersama atau sepakat. Kalau pendapat kita misalkan tidak terima, terus pendapat orang lain diterima, ya kita harus hormati keputusan bersama itu kan. Saling memaafkan. Nah, ketika bermusyawarah beres, nah kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Terus yang keenam, jalankan kesepakatan dengan tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah dan maslahat bagi umat. Itulah tips musyawarah yang islami dan demokratis yang kalian
yang kalian harus lakukan ketika kalian bermusyawarah. Anak-anakku semuanya, apa sih hikmah yang kita akan dapatkan apabila dalam memutuskan suatu diawali dengan musyawarah? Silakan, ada yang menjawab. Nah, hikmahnya yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah ya pasti. Karena banyak orang yang memberikan pendapat itu. Banyak orang yang memberikan ide. Jadi permasalahan sebesar apapun insya Allah akan cepat terselesaikan biasanya. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Nah, karena tadi bermusyawarah, pasti di akhirnya akan terjadilah kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak gitu kan. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Itu kan hikmahnya. Kalau kita misalnya dikritik, berbeda pendapat, ya kita harus menerima saran tersebut itu kan sebagai solusi mendapatkan yang terbaik gitu. Terus yang kelima, berlatih menghargai pendapat orang lain, harus itu. Dan yang keenam adalah melatih diri kita untuk menjadi orang yang bertawakal. Itulah hikmah yang kita akan dapatkan apabila kita diawali dengan musyawarah terlebih dahulu dalam memutuskan suatu perkara. Anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana sih cara menerapkan perilaku musyawarah dan demokratis dalam kehidupan sehari? Ada yang bisa silakan angkat tangan atau komen di bawah video yang punya Bapak ini. Entar ya komen silakan, insya Allah sama Bapak akan diberikan akan dijawab kalau ada pertanyaan. Itu salah satu insya Allah bersama Bapak akan dijawab. Bagaimana sih cara menerapkan perilaku musyawarah dan demokratis dalam kehidupan sehari? Yang pertama adalah bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain caranya. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Terus yang kelima, menerima keputusan bersama hasil musyawarah dengan ikhlas. Yang keenam, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal. Yang ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Yang kedelapan, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Yang kesembilan, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Inilah cara menerapkan perilaku musyawarah dan demokratis dalam kehidupan sehari. Kalian harus bersikap lemah lembut sesuai dengan surat Al-Imran tadi ayat 159, menghargai pendapat orang lain, berlapang dada untuk saling memaafkan, memohonkan ampun apabila terjadi perselisihan, itu kan, menerima keputusan bersama. Tetapi intinya kita harus laksanakan musyawarah ini dan demokratis ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah untuk pertemuan yang ketiga ini sudah kita bahas materinya ya. Dari maknanya, dari isi kandungannya, dari hikmah, dan dari bagaimana cara menerapkan perilaku musyawarah dan demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, apabila kalian kurang jelas dari materi ini, silakan kalian komen atau pertanyakan di bawah video ini atau di komen ya. Insya Allah sama Bapak akan dijawab. Atau berikan pendapat, silakan boleh. Jangan lupa likes dan subscribe ya, supaya Bapak lebih semangat lagi dalam mengamalkan ilmu Bapak kepada kalian. Itu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Mari kita semangat belajar meskipun dalam keadaan seperti ini tidak bertemu dengan guru, tetapi kewajiban kalian menuntut ilmu harus tetap semangat untuk masa depan kalian sendiri. Jangan malas. Apapun yang diberikan ilmu dari guru kepada kalian, semoga ini adalah bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.